Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kedua ini, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian ide pokok dalam teks laporan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui nama lain dari ide pokok. Yang ketiga, siswa mampu membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Yang keempat, siswa dapat menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Serta yang kelima, siswa dapat membuat simpulan berdasarkan informasi penting dari teks laporan. Nah, untuk pengertian dari ide pokok ini sudah kita pelajari di pertemuan ke-1. Tapi untuk mengingatnya, marilah perhatikan lagi apa sih pengertian dari ide pokok ini, yaitu ide, gagasan, atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok itu ada 3, yaitu diantaranya 1, pokok pikiran, yang kedua, gagasan utama, dan yang ketiga, nama lain dari ide pokok itu adalah gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Apa aja sih langkah-langkah untuk membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan? Nah, langkah-langkahnya itu ada 3, yaitu yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Nah, kata kuncinya yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat, yaitu menggunakan kata-kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk apa kata kunci ini, kata tanya ini? Yaitu tujuannya untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Caranya ada 2, yaitu membaca teks secara utuh, dan yang kedua yaitu membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya di sini biar kita gampang mengingatnya, kata tanya yang sering kita gunakan sehari-hari disingkat menjadi adik Simba. Nah, adik Simba itu apa aja sih? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Diingat ya anak-anak semuanya, kata tanya yang sering kita ucapkan, biar gampang mengingatnya, disingkat menjadi adik Simba. Ini adalah langkah-langkah membuat simpulan. Ada 3. Ini di pertemuan ke-1 juga udah dibahas, tapi untuk mengingatnya kita pelajari lagi. Langkah-langkah membuat simpulan yaitu 1, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Dan yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi 1 pernyataan akhir. Nah, untuk tugas anak-anakku semuanya, ayo berlatih dan silahkan dikerjakan latihan subtema 2 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 halaman 49. Selamat mengerjakan, semangat untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.